ulama-ulama besar yang muridnya sudah banyak yang jadi waliullah. Murid-muridnya banyak yang tadinya enggak kenal Allah menjadi kenal Allah. Banyak yang terselamatkan oleh beliau. Ini ibarat cermin yang bening. Kalau saya katakan ini cermin yang bening. Yang satu ini muridnya enggak ada. Dia belajar tarekat enggak pernah. Ada. Kemudian orang-orang yang terselamatkan sama dia belum ada. Nah sekarang kita mau cermin yang bening apa cermin yang kotor gitu aja. Lalu kemudian selain dia ketersambungan silsilah dalam pengamalan zikir ini, ya, juga menggunakan metode, nah, juga dia harus bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika kita mempelajari satu amaliyah zikir atau tarekat, ya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga yang berhak mengajarkan atau seorang guru mursyid. Jadi walaupun dia hebat betul penceramah, hafal hadis dan Al-Quran, kalau tidak ada ya mursyid yang memberi amanah kepada yang bersangkutan untuk mengajarkan, dia tidak berhak mengajarkan itu. Nah ketidakberhakan ini kalau dia ajarkan terputus, silsilahnya terputus. Nah ketika silsilahnya terputus, ya nggak tersambung lah artinya, nggak tersambung kepada Rasulullah. Nah ini yang perlu kita hindarkan. Kenapa? Karena tarekat itu banyak betul Bapak Ibu. Ya, dia ada yang rekayasa seorang ulama, hasil mimpinya, lalu bisa dibuatlah, kemudian diajarkan. Ini hati-hati. Ya, kita belajar tarekat itu yang betul-betul ya mu'tabarah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ya diajarkan oleh orang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan itu. Kemudian cara mengamalkan tadi, bagaimana cara mengamalkan? Kalau nggak salah kita dulu pernah talqin zikir. Saya tidak akan ulangi lagi. Kenapa? Karena ya pembelajaran cara pengamalan itu mesti kita lakukan dengan talqin zikir, nah, dengan metode yang sudah ya dibakukan atau metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian turun-temurun sampai kepada ulama-ulama berikutnya. Nah kemudian setelah kita tahu cara pengamalan itu, kita perlu tahu isinya. Apa sih isi dari kalimat la ilaha illallah itu? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, kembali kepada cara pengamalan tadi, metodenya beda-beda. Nah, di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang kita pakai itu metode tarekat yang diajarkan oleh pengusaha Abah Hanom dari Suryalaya. Nah, amalan pokok dalam tarekat ini ada 4. Ya, ini amalan pokok dalam tarekat. Ada 4 macam. Yang pertama zikir jahar. Artinya zikir yang diucapkan dengan lisan. Itu pokok itu. Nah, sehingga pengamalan ini oleh pengasabah diajarkan diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Nah, minimal setelah selesai sholat fardu. Lebih banyak lebih bagus. Nah, minimalnya 165. Itu satu. Itu zikir jahar. Yang kedua zikir khafi. Zikir khafi itu zikir yang kita sebut dengan hati. Kedua-duanya ini punya landasan hukum, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau di zikir la ilaha illallah tadi saya sebutkan, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faqsiru bidzikri la ilaha illallah. Itu satu ya. Dasar hukumnya kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bilangan yang banyak.
Jadi kita mengamalkan dzikir la ilallah itu adalah pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini jangan ragu-ragu ini Pak, nggak boleh ragu-ragu. Syarat utama, modal utama belajar tarekat atau belajar tasawuf itu yakin. Ya. Kalau ragu-ragu nggak masuk. Ya. Mesti yakin ini hak dari Rasul, yakin ini benar, yakin ini kita terima dari guru yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan. Nah kita sendiri ragu-ragu mengamalkan, ya enggak, susah Pak. Ya, nggak bisa kita hanya mengandalkan pikiran saja untuk mendekatkan diri kita ke Allah. Ada yang menggunakan ya pemahaman saja, pokoknya ngaji aja itu ya, kemana-mana ngaji tapi ngamalnya enggak gitu. Enggak bisa juga. Kita mesti gunakan dua jalur ya, jalur amaliyah dengan jalur ilmiah ya. Amaliyah kita amalkan zikirnya dulu, kita perlu banyak-banyak sebut la ilaha illallah itu ya, enggak usah ragu-ragu. Kita ini kan kadang-kadang masih ragu-ragu ngamalkannya itu. Ada dasarnya enggak? Orang sudah pergi ke bulan sana, kita masih mikir-mikir juga. Enggak usah ragu-ragu. Dan enggak usah malu-malu. Ada orang malu-malu mau menggeleng-gelengkan kepala. Gitu. Nah jadi itu Bapak Ibu. Ya, dasarnya harus yakin. Ini kebenaran dari Rasulullah. Nah yang kedua zikir khafi, apa dasarnya? Ya jelas firman Allah. Karena ada juga yang saya dengar itu ya zikir Allah, nyebut Allah apa itu? Enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya, enggak ada apa namanya dasarnya. Nah jadi Bapak Ibu yang ketika kita mendengar atau menemukan orang seperti ini, kita enggak usah emosi dan kita tidak perlu harus tanggapi dengan serius. Ya, kenapa? Ya, sebelum kita masuk kepada dalil, nah coba kita bercermin saja dulu lah. Ini ya, ini cara bodohnya kalau menurut saya. Habis kalau kita berdalil kita banyak nggak hafal dalilnya. Ya, kita hanya gunakan cermin sajalah. Ini ada orang membedah-bedahkan zikir, membedahkan tarekat. Ya. Kita lihat orang ini, pertama dia belajar tarekat, belajar tasawuf, itu gurunya siapa? Satu. Yang kedua, kalau memang dia memahami kajian tasawuf, kajian tarekat, jamaahnya berapa banyak? Ya, udah berapa banyak ulama yang dicetaknya? Udah berapa banyak hamba Allah yang diselamatkannya? Udah berapa banyak orang-orang pengamal-pengamal zikir? Nah, ini kita lihat, kita berkaca aja seperti itu. Nah, sementara di satu pihak ya, ulama yang mengamalkan zikir, ada Syekh Qadir Jalani, ada Syirih Syaqati, ada Hasan Al-Basri, ada Junaid Al-Baghdadi. Nah, yang dekat-dekat kita ada Penguasa Abah Hanum, ada Syekh Toha, ada Syekh Syekh Khatib. Ini ulama-ulama besar yang muridnya sudah banyak yang jadi waliullah. Murid-muridnya banyak yang tadinya enggak kenal Allah menjadi kenal Allah. Banyak yang terselamatkan oleh beliau. Ini ibarat cermin yang bening. Kalau saya katakan ini cermin yang bening. Yang satu ini muridnya nggak ada. Dia belajar tarekat nggak pernah. Ada. Kemudian orang-orang yang terselamatkan sama dia belum ada. Nah sekarang kita mau cermin yang bening apa cermin yang kotor gitu aja. Nah jelas orang yang waras pasti akan menggunakan cermin yang bening. Ngapain pakai cermin yang kotor gitu. Nanti dulu kita berdalil ya. Tapi inilah cerminan. Lihat Syekh Qadir Jalani, pengamal zikir, berapa juta muridnya.
berapa banyak orang yang sudah jadi waliullah dengan bimbingan beliau. Kita nggak tahu apa-apa. Nah itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita melihat ya bagaimana orang mengamalkan itu. Jadi tidak cukup kita hanya paham tanpa mengamalkan. Ya, harus kita amalkan, kemudian kita pahami isinya.